Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Yuk sama-sama dengan kesungguhan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita juga rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian untuk pembukaan kita pada hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan syukur. Bapa, kami mau datang ke hadapan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berterima kasih kalau kami boleh bersama-sama beribadah secara online melalui channel YouTube KA Gubipwit. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya ibadah kami ini Tuhan berkati, Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga memberkati kami semua, menolong kami untuk kami boleh mengikuti ibadah kami secara online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yuk sama-sama kita bersukacita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan
cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kita masih akan melanjutkan pujian kita. Kita bersuka cita, kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, Yesus itulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita yang sudah datang ke dunia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, adik-adik siapkan hati kita ya, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau ikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kalau adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba kakak melihat semua dengan sikap yang baik. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk kami duduk tenang, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati dalam firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat melakukannya dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik di rumah. Adik-adik tidak terasa sudah memasuki bulan Desember ya. Sudah siapkan hadiah Natal buat Tuhan Yesus? Coba kakak melihat, kira-kira kamu mau bawa apa kado Natal buat Tuhan? Atau biasanya kalau kalian pergi merayakan teman yang berulang tahun, kalian sudah sibuk menyiapkan kado Natal. Kado yang terbaik buat mereka. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Siapkan kado Natal kamu ya untuk menyambut Dia sebagai Raja di atas segala raja. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Nubuat kedatangan Raja Damai. Nah, adik-adik senang ya kalau kita melihat misal ya raja-raja yang kita ketahui, misal Raja Inggris. Wah, adik-adik pernah punya cita-cita untuk menjadi raja? Atau di sini ada yang mau jadi raja? Wah, adik-adik, atau mau jadi pemimpin? Semua cita-citanya baik. Nah, adik-adik, siapakah yang dimaksudkan dengan Raja Damai itu? Yang dimaksudkan Alkitab mengenai Raja Damai adalah Yesus Kristus Tuhan. Nubuat itu dimulai daripada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan akan datangnya Raja Damai. Coba kakak tanya, masih ingat kira-kira Raja Damai kita berasal dari mana? Ada yang tahu? Nah, kata firman Tuhan di ayat pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, kata tunas atau netzer itu berbicara mengacu kepada Nazaret. Jadi, Raja Damai yang dimaksudkan Alkitab akan berasal dari kota Nazaret. Nah, siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabinya. Salah satunya hari ini kita belajar Nabi Yesaya. Adik-adik, bicara tentang damai, damai sejahtera. Suasana di mana ketika semua orang bisa berdampingan dengan baik. Ada ketentraman, tidak ada perselisihan, apalagi berantem. Siapa yang suka berantem? Coba angkat tangannya. Suka berantem, misal dengan apa? Dengan temannya karena pulpennya diambil, tidak dibalikin. Makanannya tidak mau dibagi ke teman yang lain. Atau apalagi berebutan mainan. Wah, ini biasa ya anak-anak yang suka berantem karena berebut mainan. Nah, suasana damai sejahtera Tuhan akan hadirkan ketika Dia datang sebagai Raja Damai. Bahkan serigala bisa hidup berdampingan dengan binatang lain, contoh seperti domba. Yang tadinya biasanya serigala sudah siap untuk menerkam domba-dombanya. Tetapi ketika nanti Raja Damai hadir, maka ada keadaan yang tidak ada berantem satu dengan yang lain. Semuanya penuh dengan damai sejahtera, ketentraman yang baik. Nah, adik-adik, Tuhan juga rindu kamu menghadirkan damai sejahtera di sekolah di mana kamu ada. Di mana lagi? Di rumah. Jangan suka berantem sama kakak sama adik. Ya, yang kakak harus ngalah sama adik, yang adik harus menghormati kakak. Anak-anak yang di rumah yang dikasihi Tuhan,
Tuhan rindu supaya adik-adik juga bisa menghadirkan damai sejahtera, ketentraman di tengah-tengah keluarga. Harus sayang sama papa mama dan tidak boleh suka berantem ya, khususnya untuk anak-anak nih yang di rumah. Tapi kita rindu supaya kita bisa berdamai, bisa bersahabat, berteman dengan baik. Di mana lagi anak-anak bisa menghadirkan damai sejahtera? Di sekolah. Nah, adik-adik, di sekolah jangan suka berantem ya. Tiba-tiba mama papa dipanggil karena kalian berantem. Udah gitu, ada yang masuk rumah sakit. Wah, kita tidak bisa menghadirkan damai sejahtera kalau kita bisa melukai teman kita. Nah, adik-adik di mana lagi? Dimanapun kamu berada, Tuhan rindu supaya kamu menghadirkan damai sejahtera. Seperti halnya yang dinubuatkan Nabi Yesaya tadi, bahwasannya akan datang seorang raja damai yang padanya semua binatang bisa hidup berdampingan. Ada binatang yang bisa makan rumput, tetapi ada domba-domba yang biasa memangsa lawannya bisa hidup dengan damai pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang yang kita peringati pada bulan Desember besok. Itu adalah kedatangan Kristus kali yang pertama. Kapan ya kira-kira Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa di sorga. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar dari ayat firman Tuhan. Ketika Raja Damai itu datang, maka di ayat 6-8 serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama. Bahkan seorang anak kecil akan mengiringi lembu dan beruang. Wah, mereka bisa hidup berdampingan. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk bisa hidup berdampingan, untuk bisa satu dengan yang lain berteman dan bersahabat. Kakak rindu, anak-anak dimanapun berada, jangan lupa tugas kita anak-anak Tuhan harus membawa damai sejahtera. Bukan berantem, bukan perkelahian, tetapi bisa bersahabat dengan semua orang. Kiranya Tuhan mendapati adik-adik ketika dia datang nanti, kamu mempersiapkan kado yang terbaik adalah kamu bisa hadir untuk membawa damai kepada semua orang. So, tugas kita dilakukan sama-sama ya. Kita mau hafal ayat hafalan di minggu ini, Matius 5 ayat yang ke-9. Bagian A, di sana dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Sampai di situ saja ya. Nah, Tuhan berkata ada upah orang yang membawa damai. Kata berbahagialah. Wah, senang ya kalau kita punya teman yang banyak. Jangan sampai kita punya musuhnya yang banyak ketimbang temannya. Upahnya orang yang membawa damai adalah kata firman Tuhan, kebahagiaan. Nah, adik-adik, selamat berbahagia karena kamu menghadirkan damai bagi semua orang. Kita hafalkan kembali ya. Matius 5 ayat 9 bagian A. Berbahagialah orang yang membawa damai. Coba kita tutup sama-sama Alkitabnya dan kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan pada minggu ini. Sudah siap? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Bunyinya apa? Bagian A. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena orang-orang yang membawa damai akan dikenal dan disebut anak-anak Allah. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyambut pranatal ini akan kedatangan Kristus kali yang pertama. Karena itu siapkan hati kami untuk kami mempersiapkan menyambut kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus di hati kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami dapat menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Di sekolah, di rumah, di tempat kami bermain, di mana saja, sehingga kami akan diketahui orang, dikenal orang sebagai anak-anak Allah.
Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya sepanjang minggu ini kami menunaikan tugas kami menjadi saksi Tuhan, membawa damai bagi semua orang. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Nah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk memberikan persembahan melalui kris yang akan muncul di layar adik-adik, ataupun mentransfer persembahan adik-adik melalui rekening gereja yang nanti akan muncul. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Biarkanlah persembahan ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Gubdi Pluit. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, dengan memberikan persembahan, kita juga akan menyanyikan pujian Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Nah, adik-adik, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Tapi jangan lupa, minggu depan adik-adik bisa kembali beribadah secara online di channel YouTube KA Gubdi Pluit. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarkanlah setiap pujian, penyembahan yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan tolong agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua yang mengikuti jalannya ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati keluarga kami. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.